Berdamai dengan realitas, menemukan ketenangan abadi melalui filsafat stoikisme. Selamat datang, para pencari kedamaian di tengah gejolak kehidupan. Kita semua pernah mengalaminya. Momen ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan, sebuah rencana gagal, hubungan berakhir, atau musibah tak terduga menghantam. Dalam situasi seperti ini, respons alami kita seringkali adalah perlawanan. Kita marah, frustrasi, kecewa, atau bahkan putus asa. Kita berpegang erat pada seharusnya, atau andai saja, menciptakan penderitaan yang tak perlu. Namun, bagaimana jika ada jalan lain? Bagaimana jika kita bisa menemukan ketenangan, bahkan di tengah badai terburuk? Bagaimana jika kita bisa berdamai dengan apa yang terjadi, dan mengubah setiap tantangan menjadi kesempatan untuk tumbuh? Ini bukan tentang menjadi acuh tak acuh, atau tanpa emosi, melainkan tentang membangun fondasi batin yang kokoh, yang tidak tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan. Ini tentang menemukan kebebasan sejati. Hari ini, kita akan menyelami lautan kebijaksanaan kuno yang telah teruji oleh zaman, filsafat, stoikisme. Aliran pemikiran ini, yang diwariskan oleh para filsuf besar seperti Epictetus, Seneca, dan Marcus Aurelius, menawarkan panduan praktis dan mendalam tentang cara kita berhubungan dengan realitas. Inti dari ajaran stoikisme terletak pada kemampuan untuk menerima kenyataan dengan lapang dada, fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, dan menemukan ketenangan di dalam diri kita, tak peduli apapun yang terjadi di luar. Dalam pelajaran komprehensif ini, yang akan berlangsung sekitar 4 jam, dan dirancang untuk memberikan pemahaman menyeluruh, serta aplikasi praktis, kita akan menjelajahi berbagai prinsip stoik yang akan membimbing Anda. Anda akan belajar bagaimana mengidentifikasi akar perlawanan Anda terhadap kenyataan, bagaimana mengubah perspektif, dan bagaimana menemukan kedamaian dalam penerimaan. Siapkan diri Anda untuk perjalanan transformatif ini, sebuah pelajaran berharga yang akan mengubah cara Anda merasakan dan menjalani hidup. Mari kita mulai proses berdamai dengan realitas. Prinsip 1. Pahami dikotomi kendali kunci pembuka gerbang kedamaian. Akar sebagian besar penderitaan dan ketidakdamaian kita berasal dari perlawanan terhadap hal yang tak terkendali. Kita menginginkan sesuatu yang terjadi, tetapi kenyataan menolak. Dikotomi kendali adalah ajaran fundamental stoikisme, membedakan apa yang mutlak dalam kendali Anda dan apa yang tidak. Ini kunci pertama, berdamai dengan apa yang terjadi. Anda tidak bisa kendalikan cuaca, tindakan orang lain, atau masa lalu. Ini eksternal. Namun, Anda sepenuhnya mengendalikan pikiran, penilaian, respons, dan tindakan Anda sendiri. Inilah satu-satunya wilayah kekuasaan Anda. Ketika Anda merasa tidak damai karena sesuatu di luar kendali Anda, tanyakan, apakah ini dalam kuasa saya? Jika tidak, terima. Melepaskannya bukan pasrah, tapi pembebasan. Energi yang terbuang melawan kenyataan bisa dialihkan untuk apa yang bisa Anda bentuk. Menerima yang tak terkendali, membebaskan pikiran dari beban mustahil. Dengan fokus pada yang dalam genggaman, Anda merasakan ketenangan mendalam. Ini langkah krusial untuk berdamai dengan realitas, karena Anda berhenti melawan arus yang tak mungkin dikalahkan. Contoh, perubahan rencana mendadak. Anda tak bisa ubah pembatalan, tapi Anda bisa kendalikan respons Anda. Marah dan mengeluh, atau menerima dan mencari alternatif. Pilihan kedua, membawa kedamaian. Prinsip 2. Periksa penilaian Anda, pemisah fakta dan opini, menjernihkan persepsi. Ketidakdamaian seringkali bukan dari peristiwa, tapi dari penilaian kita terhadapnya. Seorang stoik tahu, bukan hujan yang membuat hari buruk, tapi pikiran hujan merusak hariku. Ini prinsip kedua, berdamai dengan realitas. Setiap emosi negatif berasal dari penilaian subjektif, bukan fakta objektif. Pikiran otomatis kita melabeli situasi baik atau buruk. Proses ini seringkali tidak akurat dan bias oleh pengalaman masa lalu atau ketakutan masa depan. Untuk berdamai, Anda harus melatih diri memeriksa setiap penilaian. Saat emosi negatif muncul, jeda, tanyakan, apa faktanya? Apa hanya interpretasi saya? Apakah penilaian ini akurat, rasional,
dan membantu saya damai? Memisahkan fakta dari opini adalah tindakan radikal menuju kedamaian. Anda melihat situasi sebagaimana adanya, tanpa beban emosional yang Anda tambahkan. Ini membebaskan Anda untuk merespons dari tempat yang tenang. Contoh, konflik dengan rekan kerja. Fakta, mereka mengatakan X. Penilaian, mereka tidak menghargai saya. Dengan pemeriksaan, mungkin ada kesalahpahaman atau mereka sedang stres. Perubahan penilaian ini mengubah respons Anda dari kemarahan menjadi pengertian. Prinsip 3. Latih penerimaan aktif amor fati. Mencintai takdir Anda. Berdamai dengan apa yang terjadi, bukan pasif, melainkan penerimaan aktif amor fati. Ini berarti menerima, bahkan mencintai takdir Anda, segala sesuatu yang terjadi, baik atau buruk, sebagai bagian integral dari perjalanan hidup Anda. Penolakan terhadap kenyataan hanya menciptakan penderitaan. Saat Anda menolak realitas yang tak bisa diubah, Anda melawan alam semesta. Ini seperti berenang melawan arus yang kuat, hanya akan membuat Anda lelah dan tenggelam. Penerimaan adalah melepaskan perlawanan dan membiarkan diri Anda mengalir dengan kehidupan. Penerimaan aktif bukan berarti menyukai setiap kejadian buruk, tapi mengakui bahwa itu adalah bagian dari tatanan alam. Di dalamnya selalu ada pelajaran atau kesempatan untuk tumbuh. Inilah kekuatan yang mengubah kerugian menjadi keuntungan, dan tantangan menjadi bahan bakar. Latihan. Saat hal tak diinginkan terjadi, katakan, ini terjadi. Saya menerimanya. Lalu, alih-alih mengeluh, tanyakan, apa yang bisa saya pelajari? Bagaimana saya bisa menggunakan ini untuk menjadi lebih baik? Ini mengubah pola pikir dari korban menjadi pencipta. Dengan merangkul amor fati, Anda mengembangkan ketahanan mental luar biasa. Anda tidak terimbang-ambing oleh pasang surut kehidupan, karena Anda telah berdamai dengan kenyataan. Ini kunci menemukan kedamaian batin dalam segala keadaan. Prinsip 4. Ingat, sifat sementara segala sesuatu, memento mori, dan memento vivere. Ketidakdamaian seringkali karena kita terlalu melekat pada hal-hal fana. Memento mori, ingatlah Anda, akan mati adalah pengingat stoik yang kuat tentang sifat sementara kehidupan dan segala isinya. Ini membantu kita menempatkan masalah dalam perspektif dan mengurangi reaksi berlebihan. Jika Anda terlalu terganggu oleh kemunduran kecil atau kritik, tanyakan, apakah ini akan berarti dalam 1 tahun? Dalam 5 tahun? Apakah saya ingin menghabiskan energi berharga untuk ini? Seringkali, apa yang terasa besar, kini akan tampak sepele nanti. Memento mori bukan tentang ketakutan, tapi tentang memento vivere, ingatlah untuk hidup. Ini adalah panggilan untuk menghargai setiap momen. Fokus pada yang benar-benar penting. Kebajikan, hubungan, dan hidup sesuai nilai. Ini mendorong Anda merespons sabar dan bijaksana. Dengan menyadari bahwa semua yang eksternal bersifat sementara, Anda melatih diri untuk tidak terlalu terikat. Ini mengurangi rasa takut kehilangan dan kekecewaan. Anda mengembangkan ketenangan batin yang tidak terpengaruh oleh naik turunnya keberuntungan. Contoh, kehilangan pekerjaan. Memento mori mengingatkan Anda bahwa karier adalah fana. Anda berduka, tapi kemudian berdamai. Anda fokus pada apa yang tetap. Kemampuan Anda, nilai Anda, dan kesempatan untuk memulai kembali. Ini membantu Anda bergerak maju dengan damai. Prinsip 5. Fokus pada kebajikan aratai, kompas moral kedamaian. Berdamai dengan apa yang terjadi, juga berarti memastikan respons Anda selaras dengan diri terbaik Anda. Kebajikan arate adalah tujuan utama stoikisme. Kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan pengendalian diri. Ini adalah kompas moral untuk kedamaian batin. Ketika Anda fokus pada kebajikan, Anda bertindak dari tempat kekuatan internal, bukan emosi reaktif. Saat situasi sulit, tanya, tindakan apa yang paling bijaksana atau adil? Berani atau terkendali di sini? Ini panduan Anda untuk merespons dengan damai. Kebajikan sepenuhnya dalam kendali Anda. Tidak ada yang bisa memaksa Anda bertindak,
tidak bijaksana. Dengan memilih respons berbudi luhur, Anda menciptakan kedamaian internal. Karena tindakan Anda selaras dengan nilai-nilai tertinggi Anda. Latihan ini butuh kesadaran diri. Mungkin tidak selalu sempurna, tapi usaha konsisten melatih pikiran, merespon etis, dan bermakna. Fokus pada kebajikan membantu Anda tidak hanya berdamai dengan realitas eksternal, tetapi juga dengan diri Anda sendiri. Contoh, konflik keluarga. Alih-alih marah, Anda memilih kebajikan, kebijaksanaan mencari solusi, keadilan mendengarkan semua pihak, keberanian berbicara jujur tapi lembut, dan pengendalian diri menjaga emosi. Respons ini membawa damai, bahkan jika hasilnya tidak sempurna. Prinsip 6. Latih kesabaran dan pengendalian diri. Sophia, pilar ketenangan. Reaksi impulsif sering berasal dari kurangnya kesabaran dan pengendalian diri. Stoikisme mengajarkan bahwa kebajikan ini esensial untuk berdamai dengan apa yang terjadi, terutama ketika realitas tidak bergerak sesuai keinginan kita. Kesabaran berarti memberikan diri dan situasi waktu, menahan diri dari bertindak terburu-buru atau membuat asumsi. Ketika ada penundaan, alih-alih frustrasi, praktikkan kesabaran. Ini melatih pikiran Anda untuk tenang di tengah ketidakpastian. Pengendalian diri adalah kemampuan mengelola keinginan dan emosi, tidak membiarkan amarah, ketakutan, atau kesedihan mendikte tindakan. Ini membebaskan Anda dari menjadi budak emosi, memungkinkan respons yang terkendali. Latihan: sengaja tunggu beberapa detik sebelum merespons dalam percakapan. Tunda gratifikasi kecil. Ini membangun otot kesabaran dan pengendalian diri. Semakin kuat otot ini, semakin Anda berdamai dengan realitas yang tidak sempurna. Saat Anda bisa sabar menghadapi rintangan dan mengendalikan reaksi, Anda menemukan kedamaian dalam proses. Anda berhenti melawan arus kehidupan dan mulai berlayar dengannya, lebih tenang dan berdaya. Prinsip 7. Lepaskan keterikatan pada hasil apatheia. Kebebasan dari gangguan. Ketidakdamaian seringkali muncul karena keterikatan kuat pada hasil spesifik. Kita merasa damai hanya jika keinginan kita terpenuhi. Stoikisme mendorong kita untuk berlatih apatheia, bukan tanpa emosi, tapi bebas dari gangguan yang disebabkan oleh keterikatan berlebihan pada hal-hal di luar kendali kita. Melepaskan keterikatan pada hasil berarti Anda melakukan yang terbaik, mengendalikan upaya Anda, tetapi kemudian melepaskan kebutuhan akan hasil yang persis seperti yang Anda bayangkan. Anda berdamai dengan hasil apapun selama Anda telah melakukan bagian Anda dengan integritas. Jika Anda menginvestasikan kebahagiaan Anda sepenuhnya pada suatu hasil, misalnya promosi pekerjaan, maka jika hasilnya tidak sesuai, Anda akan hancur. Dengan melepaskan keterikatan, Anda tetap stabil dan damai, terlepas dari hasil eksternal. Latihan: sebelum memulai tugas atau proyek, secara mental katakan, saya akan melakukan yang terbaik, dan saya menerima hasil apapun yang datang. Ini membebaskan Anda dari beban ekspektasi dan kekhawatiran yang menguras energi. Melepaskan keterikatan adalah kunci untuk berdamai dengan ketidakpastian. Ini memungkinkan Anda bertindak dengan keberanian, karena rasa takut akan kegagalan hasil yang tidak diinginkan berkurang. Anda menemukan kedamaian dalam proses, bukan hanya di garis akhir. Prinsip 8. Praktikan refleksi harian. Jurnal Stoik, cermin jiwa. Untuk berdamai dengan apa yang terjadi, Anda perlu secara konsisten memahami diri dan respons Anda. Refleksi harian melalui jurnal Stoik adalah alat ampuh. Ini seperti memegang cermin ke jiwa Anda, melihat pikiran dan tindakan Anda dengan jujur. Praktik pagi premeditatio maloram. Tuliskan apa yang Anda antisipasi hari ini. Tantangan apa yang mungkin muncul, bagaimana Anda akan meresponsnya dengan tenang dan bijaksana. Sesuai prinsip Stoik, ini mempersiapkan pikiran Anda. Malam eksamen, tinjau kembali hari Anda, di mana Anda berhasil berdamai dengan kenyataan, di mana Anda bereaksi. Apa yang Anda pelajari dari momen-momen itu? Bagaimana Anda dapat berdamai lebih baik besok? Menuliskan pemikiran dan emosi membantu memprosesnya, bukan menekannya. Ini mengidentifikasi pola perlawanan terhadap kenyataan
dan memungkinkan Anda untuk secara sadar mengubahnya. Jurnal adalah ruang aman untuk belajar dari diri sendiri. Melalui refleksi konsisten, Anda secara bertahap melatih pikiran Anda untuk lebih cepat mengenali perlawanan terhadap realitas dan untuk secara otomatis beralih ke penerimaan dan kedamaian. Ini adalah latihan penting untuk berdamai dengan diri sendiri dan dunia. Prinsip 9. Cari peluang untuk praktik hidup adalah laboratorium stoik. Pengetahuan stoikisme hanya akan membawa perdamaian jika diterapkan dalam tindakan nyata. Untuk berdamai dengan apa yang terjadi, Anda harus secara aktif mencari peluang untuk mempraktikkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari. Hidup itu sendiri adalah laboratorium stoik Anda. Jangan menunggu krisis besar. Mulailah dengan situasi kecil yang biasanya memicu perlawanan atau ketidakdamaian Anda. Contoh, saat ada penundaan, saat seseorang membuat komentar tidak menyenangkan, atau saat rencana berubah. Setiap kejadian ini adalah latihan bagi Anda. Ini kesempatan menerapkan dikotomi kendali, pemeriksaan penilaian, amor fati, dan lainnya. Jangan menghindar dari situasi yang menantang. Sambutlah sebagai kesempatan untuk menguji dan memperkuat kapasitas Anda untuk berdamai dengan realitas. Semakin Anda aktif mencari peluang praktik, semakin mudah respons damai dan tenang Anda akan menjadi. Ini seperti membangun otot. Anda harus menggunakannya agar kuat. Setiap kali Anda berhasil berdamai dengan suatu kejadian, Anda memperkuat jalur saraf untuk ketenangan. Prinsip 10. Berlatih memisahkan diri dari peristiwa indifference, kedamaian internal. Berdamai dengan apa yang terjadi juga melibatkan kemampuan untuk memisahkan diri secara mental dari peristiwa eksternal yang mengganggu. Stoikisme mengajarkan bahwa meskipun peristiwa mungkin terjadi, Anda tidak harus membiarkannya masuk ke dalam diri dan merampas kedamaian batin Anda. Ini bukan berarti Anda tidak peduli. Anda bisa berempati atau berusaha membantu, tetapi Anda tidak membiarkan diri Anda larut dalam emosi destruktif yang disebabkan oleh peristiwa tersebut. Anda menjaga jarak emosional yang sehat. Contoh, melihat berita tragis, Anda bisa peduli, berdoa, atau bertindak. Tapi Anda tidak perlu membiarkan keputusasaan atau kemarahan berita tersebut menguasai batin Anda. Anda memisahkan diri dari gangguan dan menjaga ketenangan internal. Latihan ini membantu Anda untuk menjadi pengamat yang tenang atas pengalaman Anda daripada menjadi korban dari setiap emosi yang muncul. Anda menyadari bahwa Anda memiliki kekuatan untuk menjaga kedamaian batin Anda, terlepas dari kekacauan di luar. Dengan berlatih memisahkan diri, Anda berdamai dengan kenyataan pahit tanpa harus tenggelam di dalamnya. Anda menemukan kedamaian dalam kesadaran bahwa dunia internal Anda adalah benteng yang tidak bisa ditembus oleh peristiwa eksternal. Prinsip 11. Gunakan bahasa yang membangun pikiran adalah realitas Anda. Cara Anda berbicara kepada diri sendiri dan tentang apa yang terjadi sangat memengaruhi kemampuan Anda untuk berdamai dengan realitas. Gunakan bahasa yang membangun dan memberdayakan, sesuai dengan ajaran stoik tentang kekuatan pikiran dan penilaian. Alih-alih berkata, "Ini bencana," katakan, "Ini tantangan." Alih-alih, "Saya korban," katakan, "Saya pembelajar." Bahasa membentuk realitas internal Anda. Kata-kata yang Anda pilih memprogram pikiran Anda. Jika Anda terus menggunakan bahasa yang penuh perlawanan atau keputusasaan, Anda memperkuat pola pikir tersebut dan menghambat proses berdamai dengan kenyataan. Kata-kata Anda adalah alat manifestasi internal Anda. Latihan. Amati bahasa internal dan eksternal Anda. Ganti setiap kalimat negatif atau penuh perlawanan dengan kalimat yang lebih netral atau positif. Ini adalah tindakan kecil namun kuat yang secara bertahap mengubah persepsi Anda. Dengan bahasa yang membangun, Anda menciptakan realitas internal yang lebih damai. Anda mengubah narasi dari konflik menjadi penerimaan, dari keputusasaan menjadi peluang. Ini adalah langkah proaktif menuju kedamaian batin. Prinsip 12. Kenali batasan intervensi Anda. Sikap bijak terhadap masalah dunia. Dalam usaha berdamai dengan apa yang terjadi, terutama masalah besar dunia atau di luar lingkaran dekat kita,
Kenali batasan intervensi Anda. Anda peduli, Anda ingin membantu, tetapi Anda tidak bisa menyelesaikan setiap masalah di dunia. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada tugas kita sendiri, pada peran yang bisa kita mainkan dengan efektif. Jika ada masalah yang Anda bisa bantu, bertindaklah sesuai kebajikan. Tapi, jika masalah itu di luar jangkauan Anda, berdamailah dengan kenyataan itu. Terlalu banyak mengkhawatirkan hal yang tidak bisa Anda ubah, hanya akan menguras energi dan menciptakan penderitaan. Kedamaian tidak datang dari memecahkan semua masalah dunia, melainkan dari menerima apa yang tidak bisa Anda pecahkan, dan fokus pada apa yang bisa Anda lakukan. Latihan. Jika Anda merasa terbebani oleh berita atau masalah global, tanyakan, apa yang bisa saya lakukan secara realistis untuk ini? Apakah ini di luar lingkaran pengaruh saya? Jika di luar, berikan perhatian seperlunya. Lalu kembali fokus pada lingkaran Anda. Mengenali batasan intervensi adalah bentuk kebijaksanaan. Ini memungkinkan Anda untuk memberikan dampak di mana Anda bisa, tanpa mengorbankan kedamaian batin Anda untuk hal-hal yang tidak dapat Anda kontrol. Ini adalah kunci berdamai dengan dunia yang tidak sempurna. Prinsip 13. Hidup di saat ini sekarang adalah satu-satunya kekuatan Anda. Ketidakdamaian seringkali datang dari hidup di masa lalu, dengan penyesalan, atau di masa depan dengan kekhawatiran. Untuk berdamai dengan apa yang terjadi, hidup di saat ini adalah kunci. Sekarang adalah satu-satunya momen di mana Anda memiliki kekuatan untuk merespon dan berdamai. Masa lalu sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Masa depan belum tiba dan penuh ketidakpastian. Hanya saat ini Anda bisa memilih respons Anda, memeriksa penilaian Anda, dan berdamai dengan realitas. Praktik mindfulness adalah alat stoik yang kuat untuk hidup di saat ini. Dengan fokus pada pengalaman indrawi saat ini, napas Anda, suara di sekitar Anda, sensasi tubuh Anda, melatih pikiran untuk tidak berkeliaran ke masa lalu atau masa depan. Latihan. Sepanjang hari, pilih beberapa momen untuk berhenti. Perhatikan lingkungan Anda dengan semua indera. Rasakan napas Anda. Fokus sepenuhnya pada apa yang Anda lakukan saat ini. Setiap kali pikiran melayang, bawa kembali ke sekarang. Hidup di saat ini membebaskan Anda dari beban penyesalan dan kekhawatiran. Anda menemukan kedamaian dalam penerimaan momen sekarang. Apapun keadaannya, ini adalah sumber kekuatan dan ketenangan yang tak terbatas. Prinsip 14. Kembangkan rasa cinta eros, kasih sayang universal. Meskipun sering dianggap kaku, stoikisme menghargai cinta dan kasih sayang universal eros. Berdamai dengan apa yang terjadi, juga melibatkan pengembangan cinta bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain, dan bahkan alam semesta. Ketika Anda berdamai dengan diri sendiri, Anda dapat lebih mudah berdamai dengan orang lain. Bahkan mereka yang menyebabkan Anda sakit hati, Anda bisa memaafkan, karena Anda memahami bahwa tindakan mereka seringkali berasal dari ketidaktahuan. Kasih sayang membantu Anda melihat gambaran yang lebih besar. Ini mengurangi penilaian negatif dan meningkatkan penerimaan. Anda tidak lagi terjebak dalam perlawanan atau kemarahan, tetapi bergerak menuju pengertian dan kedamaian. Latihan. Saat Anda merasa marah atau tidak damai dengan seseorang, cobalah melihat mereka dengan kasih sayang. Pikirkan bahwa mereka juga manusia, dengan perjuangan mereka sendiri. Ini akan melunakkan hati Anda dan memungkinkan Anda untuk berdamai. Mengembangkan rasa cinta memungkinkan Anda untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan dunia dan orang-orang di dalamnya. Ini adalah kekuatan yang mengubah perlawanan menjadi pengertian, dan ketidakdamaian menjadi kedamaian yang mendalam. Prinsip 15. Temukan makna dalam kesulitan, daimon, tujuan dalam penderitaan. Berdamai dengan apa yang terjadi, terutama ketika itu menyakitkan, seringkali berarti menemukan makna dalam kesulitan. Stoikisme mengajarkan bahwa penderitaan dapat menjadi alat untuk pertumbuhan dan pengembangan kebajikan. Jangan biarkan penderitaan menjadi sia-sia. Setiap kemunduran, setiap kehilangan, setiap sakit hati mengandung pelajaran. Tanyakan, apa tujuan dari ini? Pelajaran apa yang dapat saya ambil? Bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat? Ini adalah pendekatan proaktif untuk berdamai dengan realitas pahit. Anda tidak menyangkal rasa sakit,
tetapi Anda mengubah narasi dari tragedi menjadi kesempatan. Anda mencari daimon tujuan atau semangat batin dalam setiap pengalaman. Latihan. Ketika Anda menghadapi situasi sulit, fokus pada apa yang dapat Anda pelajari, bukan hanya pada rasa sakitnya. Bagaimana Anda bisa menggunakan pengalaman ini untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana, berani, adil, atau terkendali. Menemukan makna dalam kesulitan adalah kunci untuk berdamai dengan apa yang terjadi, karena Anda mengubah persepsi Anda dari mengapa ini terjadi pada saya, menjadi bagaimana ini bisa membangun saya. Ini adalah sumber kedamaian yang mendalam dan abadi. Prinsip 16. Jangan menunda kebahagiaan eudaimonia. Kebahagiaan sejati sekarang. Berdamai dengan apa yang terjadi juga berarti berhenti menunda kebahagiaan. Seringkali kita berpikir kita akan damai dan bahagia ketika saya punya uang lebih, ketika saya punya pasangan, ketika masalah ini selesai. Stoikisme mengajarkan bahwa eudaimonia, hidup yang berkembang dan bahagia, dapat dicapai di sini dan sekarang. Kebahagiaan sejati tidak bergantung pada kondisi eksternal. Ia adalah hasil dari kebajikan dan pengendalian diri Anda. Jika Anda terus menunda kebahagiaan, Anda menolak untuk berdamai dengan realitas saat ini. Berbahagialah dengan apa yang Anda miliki sekarang, dengan siapa Anda sekarang, dan dengan di mana Anda sekarang. Ini bukan berarti Anda tidak boleh memiliki tujuan. Namun, kedamaian datang dari menerima perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Latihan, identifikasi satu hal kecil yang membuat Anda bahagia hari ini, dan nikmati sepenuhnya. Praktikkan rasa syukur untuk momen-momen itu. Berhenti menunggu kondisi sempurna untuk merasa damai. Jangan menunda kebahagiaan Anda. Berdamailah dengan realitas saat ini, dan temukan kedamaian dan kebahagiaan di dalamnya. Ini adalah pilihan yang dapat Anda buat setiap saat. Prinsip 17. Kelilingi diri dengan kebijaksanaan lingkungan pembentuk damai. Lingkungan kita, baik fisik maupun sosial, sangat memengaruhi kemampuan kita untuk berdamai dengan apa yang terjadi. Kelilingi diri Anda dengan kebijaksanaan, baik itu melalui buku, konten yang mendidik, maupun orang-orang yang inspiratif. Hindari paparan berlebihan terhadap hal-hal yang memicu perlawanan atau ketidakdamaian. Misalnya, berita negatif yang berlebihan, drama media sosial, atau orang-orang yang terus-menerus mengeluh. Ini hanya akan memperkuat pola pikir negatif. Carilah komunitas atau individu yang mempraktikkan kebijaksanaan, ketenangan, dan penerimaan. Diskusi dengan mereka dapat memberikan perspektif baru dan memperkuat komitmen Anda untuk berdamai dengan realitas. Latihan. Batasi waktu Anda untuk mengonsumsi berita atau media sosial yang memicu kekhawatiran. Ganti dengan membaca buku-buku filosofi, mendengarkan podcast inspiratif, atau menghabiskan waktu dengan orang-orang yang tenang dan bijaksana. Membangun lingkungan yang positif dan bijaksana akan sangat membantu Anda dalam proses berdamai dengan apa yang terjadi. Karena Anda secara konsisten memberi makan pikiran Anda dengan informasi dan energi yang mendukung kedamaian. Prinsip 18. Latih pertanyaan Socrates, dialog internal, untuk kedamaian. Untuk berdamai dengan apa yang terjadi, Anda perlu menantang asumsi dan keyakinan Anda sendiri. Latih pertanyaan Socrates, sebuah metode bertanya secara sistematis untuk menggali kebenaran dan menghilangkan kesalahpahaman. Ketika Anda merasa tidak damai karena suatu situasi, ajukan serangkaian pertanyaan pada diri sendiri, seperti yang akan dilakukan Socrates. Apa bukti dari keyakinan saya ini? Apakah ada cara lain untuk melihat ini? Apa konsekuensi jika saya terus memegang keyakinan ini? Apa yang benar-benar saya tahu? Dan apa yang hanya asumsi? Pertanyaan-pertanyaan ini membantu Anda menembus kabut emosi dan melihat realitas dengan lebih jernih. Ini membuka pikiran Anda untuk kemungkinan-kemungkinan baru dan mengurangi perlawanan yang didasarkan pada asumsi yang salah. Latihan. Pilih satu keyakinan yang menyebabkan Anda tidak damai. Ajukan pertanyaan-pertanyaan ini pada diri sendiri secara jujur. Tuliskan jawaban Anda. Proses ini akan membantu Anda berdamai dengan situasi dengan lebih baik. Dialog internal yang kritis dan jujur adalah alat ampuh untuk mencapai kedamaian batin. Ini membantu Anda
untuk tidak hanya menerima realitas, tetapi juga memahami mengapa Anda mungkin sebelumnya menolaknya. Prinsip 19. Jangan lupa, humor tertawa dalam kesulitan. Meskipun stoikisme sering dianggap serius, para filsuf stoik juga menghargai humor dan senyum. Berdamai dengan apa yang terjadi tidak berarti hidup dalam keseriusan yang konstan. Terkadang, tertawa adalah cara terbaik untuk menerima realitas dan melepaskan perlawanan. Humor membantu menempatkan masalah dalam perspektif. Ketika Anda bisa menertawakan kesulitan Anda, itu mengurangi kekuatan yang dimilikinya atas Anda. Ini adalah tanda kebebasan batin. Humor juga dapat menjadi alat untuk berdamai dengan ketidaksempurnaan diri sendiri dan orang lain. Ini membantu Anda untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri atau orang lain, dan untuk menerima kekurangan dengan lebih lapang dada. Latihan, cari sumber humor dalam hidup Anda. Tonton komedi, bacalah cerita lucu, atau habiskan waktu dengan orang-orang yang bisa membuat Anda tertawa. Ketika menghadapi kesulitan, cobalah mencari sisi lucunya. Jika ada, tertawa adalah bentuk pelepasan yang sehat. Ini memungkinkan Anda untuk berdamai dengan kenyataan pahit tanpa harus terjebak di dalamnya. Ini adalah pengingat bahwa bahkan dalam kesulitan, ada ruang untuk cahaya dan kedamaian. Prinsip 20. Jadikan berdamai sebagai kebiasaan harian perjalanan yang tak pernah berakhir. Berdamai dengan apa yang terjadi bukanlah sebuah tujuan yang dicapai sekali seumur hidup, melainkan sebuah kebiasaan harian yang perlu diasah terus-menerus. Ini adalah perjalanan yang tak pernah berakhir. Sebuah dedikasi seumur hidup untuk kebijaksanaan. Akan ada hari-hari di mana Anda berhasil berdamai dengan realitas, dan ada hari-hari di mana Anda mungkin merasa frustrasi atau marah. Ini normal. Yang penting adalah konsistensi dalam upaya Anda untuk kembali ke prinsip-prinsip ini. Setiap kali Anda menerapkan salah satu prinsip ini, Anda memperkuat jalur saraf untuk kedamaian dan penerimaan. Ini seperti membangun otot. Semakin Anda melatihnya, semakin kuat kemampuan Anda untuk berdamai. Latihan. Ingatkan diri Anda setiap pagi bahwa hari ini adalah kesempatan untuk berdamai dengan apapun yang terjadi. Di malam hari, renungkan di mana Anda berhasil dan di mana Anda bisa berbuat lebih baik. Jadikan berdamai dengan realitas sebagai bagian integral dari identitas Anda. Dengan kesabaran, ketekunan, dan komitmen, Anda akan secara bertahap mengembangkan kedamaian batin yang mendalam, yang tidak tergoyahkan oleh pasang surut kehidupan. Penutup, kebebasan dan kedamaian di tangan Anda. Kita telah menjelajahi 20 prinsip mendalam dari filsafat stoikisme yang akan membimbing Anda untuk berdamai dengan apa yang terjadi. Ingatlah, kekuatan terbesar Anda bukan pada upaya sia-sia untuk mengendalikan setiap aspek kehidupan, melainkan pada bagaimana Anda memilih untuk merespons dan menerima realitas. 20 pilar kedamaian ini akan membebaskan Anda. Pertama, pahami dikotomi kendali. Kedua, periksa penilaian Anda. Ketiga, latih penerimaan aktif, amor fati. Keempat, ingat sifat sementara, segala sesuatu memento mori, dan memento vivere. Kelima, fokus pada kebajikan arate. Keenam, latih kesabaran dan pengendalian diri, Sophia. Ketujuh, lepaskan keterikatan pada hasil apatheia. Kedelapan, praktikan refleksi harian jurnal stoik. Kesembilan, cari peluang untuk praktik. Kesepuluh, berlatih memisahkan diri dari peristiwa indifference. Kesebelas, gunakan bahasa yang membangun. Kedua-belas, kenali batasan intervensi Anda. Ke-13, hidup di saat ini. Ke-14, kembangkan rasa cinta eros. Ke-15, temukan makna dalam kesulitan daimon. Ke-16, jangan menunda kebahagiaan eudaimonia. Ke-17, kelilingi diri dengan kebijaksanaan. Ke-18, latih pertanyaan secrets. Ke-19, jangan lupa humor. Ke-20, jadikan berdamai sebagai kebiasaan harian. Perjalanan ini adalah sebuah dedikasi seumur hidup. Setiap hari adalah kesempatan untuk menerapkan kebijaksanaan ini, untuk mengasah kekuatan Anda, dan untuk memilih kedamaian. Anda memiliki kekuatan untuk membentuk pikiran Anda, untuk menerima realitas,
dan untuk menjalani hidup yang bebas dari perlawanan. Selamat menjalani hidup yang damai, terkendali dan penuh keberlimpahan batin. Anda adalah penguasa atas diri Anda sendiri.